Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita semuanya boleh ada pagi hari ini untuk menikmati kasih, berkat dan kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Mari sebelum kita mengawali hari kita datang menyembah Tuhan, menaikkan syukur atas segala kebaikan dan kemurahannya yang dilimpahkan dalam hidup kita. Setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, setiap kita yang siap menaikkan nyanyian yang terbaik buat Tuhan, mari sama-sama datang berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari yang indah, pagi yang diberkati. Kami rindu mengawali pagi kami dengan menaikkan pujian syukur kepadamu. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang nyata, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, yang selalu melimpahkan kebaikan demi kebaikan atas kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Ini pujian kami, ini sembah kami Tuhan, ini nyanyian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, bagimu Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap memuji menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang ajaib. Kami sembah Engkau, kami muliakan, kami sanjung nama-Mu. Sebab Kau Allah yang perkasa, Allah yang kekal luar biasa. Bagimu segala sembah kami, bagimu segala hormat, bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini, di setiap rumah anak-anak-Mu yang datang menaikkan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu.
pegang Tuhan, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu salibmu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Katakan tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Amin Tuhan, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya ku aman dalam-Mu.
Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan yang menyediakan masa depan yang indah bagi kami, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, menyertai setiap langkah hidup kami. Kami percaya di dalam-Mu Tuhan, kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya tak pernah gagal rancangan-Mu dalam hidup kami. Oh, kami percaya Tuhan, kami percaya. Oh, mari umat Tuhan tetapkan hatimu, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang memberikan pengharapan dan masa depan yang indah buat setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang selalu menanti-nantikan Dia, orang yang taat dan setia dan percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan saja. Oh, kami percaya. Kiara bahaya la bayar la bayar kira la bahaya la namaya takaya la bayar la bayar kira batakaya la batakaya la batakaya la bayar la bayar kira bahaya la bahaya la batakaya la bayar takaya la bayar la bayar Rabahaya la bayar la bayar la bayar la bayar la bayar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang selalu meneguhkan dan menguatkan kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Engkau ada di sana memberikan kekuatan bagi kami. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau sang pemegang hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan. Sambil mengangkat tangan, nyanyikan ku berserah penuh. Amin. Ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan. Kaulah keselamatan.
Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan, keselamatanku, keselamatanmu. Haleluya, haleluya. Apapun yang menjadi pergumulanmu, umat Tuhan, mari berserah penuh kepada Dia, Juru Selamat kita, Tuhan yang menyediakan masa depan, Tuhan sumber pengharapan kita. Urabahaya ralabaya takaya ralabaya ral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 abaya rabayase, kirabatakaya ralabahaya ralabaya ralalalalalalabaya ralabahaya ralalalalalalabaya rabayase. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatan kami, Kau masa depan kami, Kau harapan kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak terbatas seperti Engkau. Tuhan yang begitu baik, sangat baik, sungguh baik. Tuhan, pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah hati kami terbuka, pikiran kami terbuka, telinga kami terbuka untuk mendengar hanya perkataan Tuhan saja yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat begitu banyak berita yang kita dengar hari-hari ini, ada begitu banyak berita yang mungkin bagi kita sebagai orang percaya, bagi kita seorang anak-anak Tuhan adalah berita yang tidak baik. Karena kita mendengar ada begitu banyak tokoh atau selebritis yang hari-hari ini mereka meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan dan mereka berpindah keyakinan, meninggalkan keyakinannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya apa yang terjadi hingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tadinya beriman kepada Tuhan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Ternyata mereka berharap kepada Tuhan, tetapi ketika apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka terima, mereka menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Mari kita belajar, ada ayat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 26. Ayat ini dilatar belakangi ketika Tuhan Yesus diikuti banyak orang banyak berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, melakukan kesembuhan. Tuhan Yesus banyak menolong orang hingga orang banyak mendengar tentang Tuhan Yesus dan mereka mengikut Tuhan Yesus. Mereka berharap kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik ketika mereka menjadi pengikut Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 26 berkata, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bapak Ibu Saudara, ketika orang banyak mengikut Tuhan Yesus dan ketika mereka kehabisan makanan, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyediakan makanan. Tetapi pada mereka tidak ada makanan, hanya ada 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil dan itu dibagi-bagikan buat orang banyak. Dan ketika mereka makan, mereka menjadi kenyang dan ada begitu banyak, ada 12 bakul yang tersisa. Mereka menjadi semakin yakin, mereka menjadi semakin percaya, mereka menjadi semakin berharap kepada Tuhan. Bahwa ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka akan baik-baik saja. Mereka akan terus menjadi kenyang dan mereka tidak akan pernah kekurangan sesuatu hal apapun yang mereka butuhkan. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga sering kita alami, bukan? Kita menaruh kepercayaan kita menaruh harapan kita kepada Tuhan untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Bahkan mungkin ketika kita mengalami ekonomi yang sulit, mengalami sakit penyakit, mengalami keadaan yang tidak baik. Kadang-kala kita mencari Tuhan, kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Kita mengharapkan pertolongan Tuhan, kita mengharapkan mujizat Tuhan. Kita mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Hingga kita boleh terlepas dari keadaan yang sulit yang sedang kita alami. Bapak Ibu Saudara pernah menyaksikan atau mungkin pernah mendengar ada banyak orang-orang percaya yang kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Mereka sakit, berdoa meminta kesembuhan daripada Tuhan. Yang mereka inginkan adalah kesembuhan di dunia ini. Kadangkala kita tidak berpikir bahwa kesembuhan itu ada 2. Sembuh dari sakit penyakit dan Tuhan menginginkan kita menyampaikan atau menceritakan mujizat itu kepada banyak orang yang ada di dunia ini. Atau yang kedua, kita sembuh dari sakit penyakit, terlepas dari segala belenggu ikatan dosa dan kita dibawa pulang ke rumah surga. Kadangkala jika yang kedua ini terjadi, keluarga kita, famili kita, orang-orang yang sudah mendoakan kita menjadi kecewa. Dan ketika kecewa, menjadi meninggalkan Tuhan karena merasa harapan di dalam Tuhan itu sia-sia saja. Mari kita berharap kepada Tuhan, bukan karena Tuhan sanggup memberikan kita makanan, minuman, sanggup mengenyangkan kita, sanggup memberikan kita masa depan yang indah. Tetapi mari kita selalu mengharapkan Tuhan Yesus sendiri yang tinggal atas kehidupan kita, yang memutuskan segala sesuatu di dalam kehidupan kita, hingga kita tidak akan menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu ayat lagi di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-66. Ini juga terjadi pada orang saat itu yang mengikut Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 66 berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ketika hal yang diharapkan tidak terjadi, mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Ada seseorang yang saya kenal, saya sedikit lupa, mungkin saya sudah pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada seorang dari keluarga dekat saya yang begitu saya kenal sebelum saya menjadi orang Kristen. Dia adalah seorang ketua kaum muda di sebuah gereja. Dan kalau saya sebut gerejanya, bahkan pastornya, Bapak Ibu Saudara pasti kenal karena pastornya seringkali juga melayani di gereja kita. Nah, saudara saya ini begitu dekat sama Tuhan hingga ketika ada kegiatan di luar gereja dan itu adalah jam ibadah youth atau ibadah remaja, dia rela meninggalkan itu semuanya untuk menghadiri ibadah di gerejanya. Bahkan dia adalah salah satu pengurus di gereja tersebut, di kaum muda itu. Nah, satu kali dia kuliah di luar kota.
Dan ketika menghadapi makul yang begitu sulit, dia berdoa, dia berpuasa kepada Tuhan. Namun ketika dia sudah berdoa, dia sudah berpuasa, hasil yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sekali lagi yang dia inginkan. Hingga dia menjadi kecewa, dia menjadi murung. Dan ketika dia sedang murung dan sedang kecewa, ada satu orang temannya yang berkeyakinan lain, dia menyarankan kepada dia untuk membaca doa dari keyakinan lain yang temannya itu yakini sanggup menolong saudara saya ini. Dan saudara saya melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Dan memang ketika dia melakukannya, nilai yang dia harapkan itu terjadi pada dirinya. Hingga dia meninggalkan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan yang sejak dari dalam kandungan ibunya sudah dia miliki. Dan dia percaya kepada ilah yang lain. Bukankah hal ini juga sedang terjadi? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan meninggalkan iman percayanya. Karena apa yang dia doakan, dia harapkan tidak terjadi sesuai yang dia inginkan. Tetapi terjadi sesuai yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara, mari ketika segala sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi seperti yang sesuai kita harapkan, kita jangan menjadi kecewa, kita jangan menjadi mengundurkan diri dan tidak mengikut Tuhan lagi. Tetapi mari kita tetap percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan putuskan atas kehidupan kita, itu adalah hal yang terbaik atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mungkin kita tidak dapat terima, mungkin kita kecewa, tetapi biarlah kekecewaan kita tidak membuat kita mengundurkan diri dari Tuhan dan tidak mengikut Dia lagi. Tetapi dalam kekecewaan kita, marilah kita datang kepada Tuhan dan menaikkan syukur, meminta Tuhan menguatkan iman kita. Dan kita berserah penuh kepada Tuhan. Yakin Dialah Tuhan, Dialah juru selamat. Tinggal di dunia ini hanya sementara. Tetapi selebihnya setelah kehidupan di dunia ini ada kekekalan yang menanti kita. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berkata, Tuhan, hari-hari ini memang sulit. Kehidupan memang semakin sulit. Tetapi aku mau tetap berharap kepada Tuhan. Aku mau tetap percaya bahwa apa yang Tuhan putuskan atas hidupku itu adalah hal yang terbaik. Mari sama-sama mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan merancangkan segala sesuatu yang baik atas hidup kami. Kalau semua yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan, Tuhan, tolong kuatkan dan teguhkan kami. Tetap terus dampingi kami supaya kami tetap beriman dan percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, juru selamat kami. Tidak ada yang lain. Kaulah keselamatan kami, Kaulah harapan kami, Kaulah kehidupan kami. Mari Tuhan teguhkan dan kuatkan setiap hati anak-anak-Mu yang mereka mulai luntur imannya, mulai goyah imannya, mulai bertanya-tanya kepadamu mengapa ini terjadi. Tuhan, tetap dampingi kami semua agar kami Kau dapati taat dan setia ketika Engkau kembali datang ke dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mau awali hari kami dengan tetap berharap, beriman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.